ngapain ya ini? Ke Pegadaian ngapain? Di Pegadaian tuh ngapain sih? Gue nggak mau gade barang gitu istilahnya ya. Paling apa sih orang tua kita ya? Iya, ya sih? orang tua. Iya. Ada nggak sih di Pegadaian ini yang magangnya tuh red flag gitu? Pegadaian ini cuannya banyak, jangan meremehkan ya kalian. Iya, benar. Tahu dulu perusahaan yang dituju, jangan asal daftar aja. Pergi ke pecinan membeli roti bakar, ambil pulang 11 magang masuk Pegadaian tahun 92. Selamat sore Mas Tegar. Terkait dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya banyak sekali permasalahan antara 1,5 sampai 2 kilo. Halo semuanya, apa kabar Sobat Gade yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. And welcome back to the Gade Podcast, obrolan generasi emas untuk terus maju dan berkembang. Iya, di sini tentunya dengan episode baru, membawa narasumber yang baru juga. Siapa dia? Jangan kepo dulu, karena di sini aku mau perkenalan diri dulu. Aku Fitriana Anissa, bisa dipanggil Fitria, dan di sini aku berperan sebagai host dalam episode kali ini. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama ya. Di sini aku membawa salah satu narasumber yang sangat keren. Oke, calon-calon wanita karir. Siapakah dia? Dia adalah Ara. Halo Ara. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, bisa jelasin nggak secara singkat Ara tuh gimana sih? Oke. Sebelumnya udah diperkenalkan sama Fitria tadi ya. Perkenalkan, nama aku Izara Rumirda Fadilah, biasa dipanggil Ara. Aku di sini di Departemen Business Support. Aku magang dan magangnya adalah dari Magenta. Magenta ya, Magenta. Jadi di sini Sobat Gade yang ada di rumah mungkin masih agak awam atau bingung ya beberapa ya, kayak Magenta tuh apa sih? Bisa dijelasin nggak Magenta tuh apa? Yes, Magenta. Selain warna ya ini ya? Warna ya, oke. Magenta itu adalah Magang Generasi Bertalenta. Ini adalah salah satu program BUMN. Selain rekrutmen bersama ya, yang lagi hebring akhir-akhir ini. Oke. Nah iya, dari BUMN itu mewadahi untuk teman-teman mahasiswa dari program Magang Generasi Bertalenta itu. Oke, nah untuk Magenta sendiri itu cara pendaftarannya gimana sih? Dan ada minimal semesternya nggak untuk para mahasiswa yang pengen ikut Magenta ini tuh minimal harus di semester berapa gitu? Ya, oke. Untuk cara pendaftarannya sih, kalau dulu aku ya awalnya mulai dari iseng-iseng tuh cari info di platform sosial media, terus diarahkan ke webnya resmi Magenta. Kalau nggak salah namanya adalah magentaku.id. Bisa dicek di Google atau apapun lah itu. Terus setelah itu teman-teman bisa buat akun dulu yang penting. Data diri komplit, yang terpenting data diri asli ya. Hati-hati itu data diri asli. Terus yang kedua bisa dicek perusahaan-perusahaan, nggak cuma satu, banyak perusahaan BUMN yang ditawarkan di Magenta ini. Terus teman-teman bisa daftar tuh. Tapi sedikit jadi plus minusnya adalah di Magenta ini cuma bisa daftar satu perusahaan BUMN aja. Nggak bisa nyabang gitu lah ya istilahnya. Sayangnya nggak bisa nyabang sih, mulai dari banyak sih perusahaannya, tapi yang sering dilihat adalah Pegadaian. Sering banget tuh Magenta buka. Ya. Iya. Untuk minimal semesternya ada nggak? Iya. Minimal semesternya itu bisa dari semester 6, tapi nggak mematok terus mulai dari semester 6, 7 atau berapapun ke belakang itu, tapi bisa juga fresh graduate. Oh, yang udah lulus, sudah lulus bisa semuanya. Oke, nah dari Ara sendiri punya tips dan trik nggak biar lolos Magenta gitu? Barangkali Sobat Gede yang ada di rumah kayak, aduh aku pengen tahu dong tips and triknya ala Ara gitu. Yes, oke. Tips and triknya mungkin nggak terlalu banyak. Yang penting adalah menekankan ketika kalian kuliah, jangan jadi mahasiswa yang cuma cepet banget di kampus. Kupu-kupu apa sih? Kupu-kupu? Kuliah pulang. Oh, itu benar. Iya. Itu. Yang kuliah pulang tidur di kos gitu ya. Bener. Itu banyak banget teman-temanku kayak gitu. Mungkin ya ketika kuliah belum ngerasain. Mungkin nanti setelah kuliah itu baru kerasa. Nah,
bisa di-upgrade dirinya ketika kuliah, ikut UKM, ekstrakurikuler atau BEM atau senat atau apapun itu dijadikan itu adalah wadah untuk kamu upgrade diri selama kuliah. Mengembangkan diri karena di waktu-waktu kuliah apalagi waktu maba-maba ya belum nginjak semester 6 ke atas tuh kita emang waktunya untuk explore diri gitu. Benar banget. Nah itu salah satu syaratnya adalah kayak sertifikasi gitu-gitu tuh penting tuh. Yang penting selain itu juga upgrade CV. Upgrade CV kayak pengalaman, portofolio kamu, misal kamu nih pinter desain atau apa, pernah ikut apa, pernah jadi MC di acara ini gitu-gitu ya. Oh iya kayak gitu sih tips dari aku sih kurang lebih. Dan kalau di Magenta ada interviewnya nggak? Oh ada, pasti ada kayak kerja sama, rasanya kayak kerja aja ya, dari pendaftaran terus abis itu registrasi gitu-gitu ya sama ya, mungkin terus interview juga, tapi ini nggak mematok buat teman-teman terus interview yang tegang ya, tapi intinya adalah teman-teman itu harus paham, harus tahu dulu perusahaan yang dituju, jangan asal daftar-daftar aja. Yang penting tahu perusahaan, produk, knowledge-nya, terus ya semuanya lah tentang perusahaan lah. Oh gitu. Jajaran-jajarannya. Ya jadi intinya ya Sobat Gades, sebelum kalian apply Magenta di sebuah perusahaan itu jangan lupa untuk research dulu ya, cari tahu dulu. Ini Pegadaian tuh perusahaan bergerak di bidang apa sih, pimpinannya siapa sih, sesimpel itu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu ya, biar waktu interview tuh kita nggak kosong-kosong banget, kayak gitulah ya. Iya. Nah, untuk Aras sendiri nih, dari sekian banyak perusahaan BUMN yang ditawarkan Magenta, kenapa milih Pegadaian? Wah ini alasan spesial ya harusnya ya, karena sesimpel aku ingin bukan selain menggebrak diri deh, kayak nantang nih, bisa nggak ya aku di sini gitu. Keluar dari zona nyaman. Iya betul, keluar dari zona nyaman. Terus karena aku basicnya adalah komunikasi. Apa bisa nih aku di bagian kalau orang awam lihat nih Pegadaian nih keuangan gitu-gitu, nih pasti teman-teman keuangan aja, teman-teman akuntansi gitu-gitu. Aku coba memilih Pegadaian dengan alasan awalnya itu gitu. Oh gitu. Dan ternyata setelah masuk gimana tuh? Wah surprise, banyak surprise di luar ekspektasiku, karena di sini tuh nggak melulu dengan uang, gadai dan sebagainya. Di sini banyak, mulai dari event-event, terus kegiatan sosial. Itu sih poin pentingnya. Ternyata sebanyak itu kegiatan sosial yang diadakan Pegadaian, Fitria. Dan ternyata setelah Ara magang di sini tuh jadi tahu ya, ternyata Pegadaian tuh nggak melulu soal gadai barang gitu ya. Iya. Bisa ada apa aja sih di Pegadaian tuh, Ra, setahu kamu? Kalau dari produknya pasti banyak, dan mungkin kalau disebutin untuk Gen Z beberapa episode ini lama ya, keburu bosen orangnya ya. Bener banget. Kalau untuk Gen Z ya, aku poin pentingnya di Gen Z dulu nih. Gen Z yang memandang bukan remeh ya Pegadaian tuh, tapi lebih ke kayak ngapain ya ini ke Pegadaian, ngapain? Di Pegadaian tuh ngapain sih? Gue nggak mau gadai barang gitu istilahnya ya. Paling apa sih orang tua kita ya, sih? Orang tua. Iya. Iya itu aku mau menghilangkan stigma itu dari Gen Z. Itu bisa dimulai untuk tabungan emas. Tabungan emas tuh, tabungan emasnya nggak mematok dari harga emas sekarang, tapi bisa mulai dari 50.000, 100.000 dan sebagainya. Terus selain itu bisa gadai barang tadi, elektronik. Mungkin teman-teman yang waktu kuliah, nih gimana nih bayar kos nih, gimana? Susah. Udah buat jajan duluan gitu ya, udah hidupnya hedon gitu. Nah itu, nurutin kehidupan itu. Bisa nih lewat gadai elektronik, mulai dari gadai handphone, gadai kamera, atau laptop kalian deh untuk sementara deh ya itu. Terus satu lagi dari Pegadaian Ambassador. Pegadaian Ambassador? Apa itu Pegadaian Ambassador tuh? Ya, Pegadaian Ambassador itu semacam program influencer buat teman-teman dari kampus-kampus yang tidak ikut Magenta. Jadi nggak melulu Magenta nih di sini. Oh iya. Pegadaian tuh baik dah.
Keren Apalagi ya. tuh, iya kan. Menyediakan wadah untuk mengupgrade diri ya buat para mahasiswa. Nah, ini buat kalian yang ada di Semarang yang ngerasa hidupnya gabut, pengen nyari pengalaman baru, pengen nyari relasi, langsung aja ikut Pegadaian Ambassador. Iya. Itu syaratnya juga nggak ini ya, nggak ribet kan ya? Iya, agak ribet dan dia itu cuma berkutat dari Instagram pribadi, jangan dikunci, terus followersnya harus 1.000, kan itu semudah itu gitu loh. Gitu sih. Nah, di sini ngomongin soal Gen Z ya, menurut Ara sendiri tuh kayak ada nggak sih di Pegadaian ini yang magangnya tuh red flag gitu? Red flag, toxic, atau apalah jenisnya itu yang Iya. bikin nggak nyaman tuh ada lah, pasti dimanapun di dunia kerja manapun tuh pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya, kita menerima dengan ikhlas, kita legowo, udah deh. Dari itu pasti stigma red flag atau toxic ya, toxic itu pasti hilang deh, pelan-pelan hilang kok, dan kita berbaur aja. Udah, Ya, gitu tapi aja sih. intinya di sini kebanyakan lingkungan kerja di Pegadaian tuh enak kan, Nyaman. maksudnya suportif, Alhamdulillah, teman-temannya baik, mau sharing ilmu, nggak Yap. pelit ilmu, senior-seniornya Iya, ngerangkul betul, gitu. ngerangkul juga. Tanpa itu ada jenjang usia kayak, aduh kamu udah sepuh gitu ya, mohon maaf. Yang loh. harus dihormati Iya, gini, sungkem nggak. gitu. Di sini berarti santai ya, Iya, santai, seru, menyamaratakan. asik, ya benar. Nah berarti ekspektasi dan realita magang Ara di Pegadaian tuh gimana, sesuai atau enggak? Sesuai, alhamdulillah sejauh ini selama aku menjalani 1 tahun ya, alhamdulillah sesuai sekali, udah pakai poin sekali nih. Sesuai banget. Sesuai banget ya. Jadi seru buat Sobat Gade yang berencana ingin apply magang di Pegadaian, apalagi lewat Magenta, karena Yes. Magenta tuh paid internship ya. Jadi kalian Oh iya, magang betul, dengan betul. dibayar. Nah itu langsung aja apply di Pegadaian karena lingkungan kerja di sini oke banget. Gak ada senioritas, Nggak ada senior-seniornya intinya Ngerangkul ngerangkul, semuanya. temen-temennya baik-baik gitu. Iya, Terus sering ada makanan gratis ya di sini ya Raya. Kenyang Nambah ya? bobot. Iya, nambah bobot. Iya, magang di sini berat badan jadi naik. Pokoknya intinya bahagia Sejahtera lah ya, deh, sejahtera iya, gitu. sejahtera, iya Nah, sih. kalau ini menurut Ara setuju nggak? Lebih setuju mana? Magang dulu sebelum kerja atau nggak usah magang, ribet langsung kerja aja? Itu Ara setuju mana? Kalau dari aku pribadi sih lebih setuju magang dulu ya, karena pastinya kita tahu nih pengalamannya sebelum kita nyemplung langsung ke pekerjaan yang benar-benar katanya yang toxic, red flag atau apapun itu, kita harus belajar dulu mulai dari magang. Tapi itu nggak menutup kemungkinan teman-teman terus wah ini orang nih mihak kerja dulu nggak boleh ya gitu-gitu. Sama aja sebenarnya semuanya. Ini tergantung perspektif kita masing-masing, gitu aja sih. Gitu aja lah ya. Oh iya, gitu. ada satu yang kelupaan, Magenta Fest itu apa sih, Ra? Oh iya, oke. Kita dari Pegadaian Kanwil Semarang ya, ini ada Magenta Fair. Magenta Fair itu nanti banyak ada program-program tertentu kayak bazar, terus kompetisi itu. Kompetisi itu, wah itu pasti anak-anak muda usia kuliah tuh pasti coba deh biar dapat ini hadiah. Wah, pastinya ada Banyak hadiah ya, dong. banyak loh. Pegadaian nggak ada Pegadaian ini cuannya banyak, jangan meremehkan ya kalian. Iya, benar. Pasti. Logam Waduh. mah Scoopy kecil, ada emas tuh, emas batangan berapa kilo, Ra? Hadiahnya udah berkilo-kilo deh, coba deh. Nah tuh Ikut dengerin aja. ya buat kalian yang kepo dan pengen dapat hadiah, langsung aja ikut Magenta Fair. Fair. Boleh dicek itu di Instagramnya di Pegadaian Kanwil Semarang di Instagram Pegadaian cek aja. @Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Semarang ya. Yes. Itu langsung aja dicek mengenai tata caranya dan lain sebagainya, Iya, langsung pasti aja ada tuh. cek di situ tuh lengkap banget. Kalau enggak langsung aja di DM ya, ditanyain, nanti Langsung pasti dibales karena admin sosmed kita terkenal fast respon semua ya. Banget. Iya. Kayak betul. gitu. Aduh. Kalau itu gimana ya? Ini tergantung WA siapa. WA siapa Karena dulu? kita juga punya WA bisnis pribadi Oh, untuk gitu. teman-teman yang tanya Iya, nih, iya. ini gimana ya harga emas berapa itu Iya. pasti ada. Direspon kok. Intinya semuanya akan direspon sama Pegadaian dengan baik ya. Selagi pertanyaannya tuh sesuai ya, Iya, kayak betul gitu. itu. Nah, ini nggak kerasa banget ya, Ra. Ini kita udah ngobrol panjang lebar.
udah ngebahas tentang Magenta, Banyak. tips and trick, interview gimana, Iya, betul. rasanya magang di Pegadaian gimana, itu tuh jadi mungkin bisa membantu Iya, teman-teman. sobat Gadai yang ada di rumah yang berkeinginan untuk magang di Pegadaian tuh Yap. bisa memantapkan hatinya untuk segera apply magang di sini ya, karena di sini tuh sangat banyak benefit yang bisa Betul diraih kayak gitu. Nah ini karena kita berhubung waktunya udah Durasi, mepet ya. Jadi mungkin cukup sekian podcast episode kali ini. Buat kalian yang mungkin masih kepo dan lain sebagainya, langsung aja komen di kolom komentar bawah. Nanti pasti akan dibalas sama adminnya ya. Yap, Jangan betul. khawatir. Tanya aja sepuasnya ya. Nah, untuk kalian semua jangan lupa juga ikutin terus The Gade Podcast dari episode kemarin sampai episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe dan juga share. Jangan lupa juga untuk pantengin terus intinya ya. Aku di sini Fitriana Anissa selaku host dan narasumber Ara. Ya. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Bye bye.